Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arif Judiansa. Saya masih membahas seputar SKCK. Baiklah, saya sedikit mengulas jilid 2 tentang SKCK. SKCK ini berlaku untuk para pencari kerja yang akan melamar di suatu perusahaan yang diinginkan oleh mereka. Suatu kemajuan bangsa ini sebenarnya dihambat oleh bangsa kita sendiri dengan birokrasi yang sangat rumit. Ini SKCK, belum lagi persyaratan-persyaratan yang lain. Dan saat kita ingin bekerja, kita harus dihambat lagi oleh aturan perusahaan yang sangat ramah sekali, banyak persyaratan yang tidak masuk akal. Belum lagi bangsa kita ini yang ingin bekerja dihambat lagi oleh bangsa kita sendiri yang mengatasnamakan calo untuk bisa masuk bekerja dengan harus memberikan uang nominal yang mulai dari 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang sampai puluhan juta hanya demi bekerja di suatu PT yang sangat bergengsi. Saya juga di sini akan membahas tentang substansi yang sesungguhnya. Apa itu SKCK? SKCK itu sebenarnya berpihak untuk siapa? Baik, saya bahas. SKCK saat kita ingin bekerja, kita harus membuat SKCK. SKCK itu dalam arti nama baik kita harus bersih dari catatan kriminal, entah itu di Polsek, Polres, sampai di Polda. Saat nama baik kita bersih dari catatan kriminal, kita bisa untuk memenuhi syarat bekerja di suatu perusahaan yang diinginkan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, bagaimana dengan orang yang saat sudah membuat SKCK lalu diterima di suatu perusahaan, kelakuan mereka yang sangat di luar dari SKCK ini bisa merugikan perusahaan, bahkan rekan-rekan kerjanya. Itu kan sudah jelas mereka menentang apa yang sudah mereka buat melalui SKCK ini. Dan bagaimana juga dengan kelakuan para anggota dewan, calon kepala daerah yang saat maju mencalonkan diri lalu membuat SKCK, tetapi saat mereka menjabat sebagai dewan, sebagai kepala daerah, kelakuan mereka sangat bertentangan dengan SKCK, merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jadi sebenarnya SKCK ini berpihak pada siapa? Kalau kita rakyat kecil, umpamanya kita berbuat salah saat kita bekerja, mungkin kita di blacklist, tidak dipertimbangkan oleh perusahaan saat kita ingin bekerja kembali karena ada catatan kriminal di
polsek, polres, atau polda. Tapi saat para koruptor kembali mencalonkan diri, mereka sangat mudah untuk menjabat kembali atau mengurus SKCK walaupun status dia itu ex narapidana bekas tahanan yang tersandung kasus korupsi. Sebenarnya SKCK ini berpihak pada siapa? Sekian, semoga video saya ini bermanfaat, mewakili semua adik-adikku tercinta yang sekarang berjuang mencari pekerjaan. Tetap semangat, semoga kita diberikan kelancaran dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.